Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang paling cepat tumbuh di dunia. Padahal, jika dihitung mulai diperbaruinya Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, Islam merupakan agama besar dengan pemeluk termuda di dunia. Menurut lembaga penelitian dunia yang berpusat di Amerika Serikat, yaitu Pew Research Center, pada tahun 2015 sekitar 1,8 miliar populasi dunia atau 24,1% warga dunia adalah pemeluk Islam. Pertumbuhan populasi Muslim akan meningkat menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030. Jumlah tersebut diprediksi akan menjadi 26,4% dari total populasi dunia. Karena pertumbuhannya yang stabil, populasi Islam ditakdirkan menjadi 2,6 miliar atau 30,1% dari populasi dunia pada tahun 2050. PRC memprediksikan Islam akan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2060. Hal ini terjadi seiring dengan terus bertambahnya kelahiran di keluarga Muslim. Hasil riset yang dilansir The Guardian beberapa waktu lalu itu juga menyebut selama 2 dekade mendatang, jumlah bayi lahir dari keluarga Muslim akan menyalip jumlah bayi lahir dari keluarga Kristen. Jumlah orang yang tak beragama juga akan berkurang. Hal ini menurut analisis PRC akibat berkurangnya kelahiran di kalangan mereka. Ini jelas akan menyebabkan adanya pergeseran demografi penganut agama. Dalam hal ini, populasi dunia di bagian selatan terus meningkat, sedangkan populasi Kristen semakin menua dan mati, tulis Pew dalam laporannya. Pew menambahkan, kenaikan tersebut diprediksi akan melampaui umat Kristen sebagai kelompok agama terbesar dunia. Sementara populasi dunia diprediksikan tumbuh 32% dalam beberapa dekade mendatang. Jumlah Muslim diperkirakan akan meningkat 70% dari 1,8 miliar pada tahun 2015 menjadi hampir 3 miliar pada tahun 2060. Wanita muslimah memiliki lebih banyak anak daripada 7 kelompok agama besar lainnya yang dianalisis dalam penelitian ini. Wanita muslimah memiliki rata-rata 2,9 anak, jauh di atas kelompok tertinggi berikutnya, yakni Kristen 2,6 anak, dan rata-rata semua non-muslim yaitu 2,2 anak. Di semua wilayah utama, di mana terdapat populasi muslim yang cukup besar, kesuburan muslimah melebihi kesuburan non-muslim. Perubahan tingkat demografi tersebut disebabkan jumlah usia muda di kalangan Muslim jauh lebih banyak dan tingkat kesuburan populasi Muslim juga relatif tinggi. Pada kisaran 2030-2035 diprediksi akan lahir bayi Muslim lebih banyak, yakni 225 juta jiwa dibandingkan bayi Kristen yang hanya 224 juta jiwa. Sedangkan pada 2055 dan 2060, selisih jumlah kelahiran Muslim dan Kristen akan melebar menjadi 6 juta jiwa, yakni kelahiran di kalangan Muslim mencapai 232 juta, sedangkan kelahiran di kalangan Kristen berjumlah 226 juta. Sementara tingkat kematian populasi Kristen di Eropa jauh melampaui tingkat kelahiran. Menurut PRC, pola itu akan terus berlanjut di sebagian besar Eropa dalam beberapa dekade ke depan. Meski jumlah usia muda dan subur umat Kristen di sub-Sahara Afrika relatif banyak, tapi umat Kristen telah menyumbang 37% angka kematian di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Ini berbeda dengan ledakan kelahiran Muslim di dunia, kata PRC. Prediksi lain yang diungkap PRC, tingkat kelahiran pada populasi yang tidak beragama juga rendah. Mereka hanya melahirkan 10% dari total bayi lahir dunia. Padahal, total populasi mereka sebanyak 16%. Rendahnya tingkat kelahiran tersebut menyebabkan jumlah nones atau orang yang tidak beragama diprediksikan menurun. Pada kurun waktu 2055-2060, hanya 9% bayi lahir dari ibu yang tidak beragama, sedangkan 70% lebih berasal dari kalangan Islam dan Kristen. Islam 36% dan Kristen 35%. Orang-orang yang tidak beragama, menurut PRC, terkonsentrasi di negara-negara dengan populasi usia tua dan tingkat kesuburan rendah, seperti Cina, Jepang, Eropa, dan Amerika Utara.
Sebaliknya, agama dengan banyak pengikut terkonsentrasi di negara-negara berkembang karena kawasan ini memiliki tingkat kelahiran yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat pintar, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.